Ada yang sebagian kelompok menyebut Yasin itu bid'ah. Ya. Kalau menurut definisi tadi memang bid'ah, memang tidak ada zaman Nabi kan. Nah, jadi Yasin itu tidak ada di zaman Nabi. Maka dia tadi termasuk kebiasaan. Nah, maka tadi membedakan Yasinan dengan sunnah dengan kebiasaan. Ya. Jadi sebagian ulama atau kelompok menyebut Yasin itu apalagi tiap malam Jumat itu sebagai bid'ah. Tadi bid'ah itu apa? Ya tidak ada zaman Nabi, ya kan? Tidak ada zaman Nabi. Nah, tadi dia masuk ke mana, Pak? Kebiasaan. Bukan dia masuk ke sunnah. Nah, dia masuk kebiasaan, ya. Kebiasaan yang baik. Saya tanya, Yasin itu baik apa tidak? Nah, baiknya di mana? Yang dibacakan ayat-ayat Allah, ya kan? Yang dibaca Yasin itu Al-Quran loh, bagian dari Al-Quran. Bahkan dalam hadis ini dikatakan Yasin itu adalah jantungnya Quran. Ya, lakinu mautakum suratul Yasin. Talqinkan orang yang hampir meninggal itu dengan surat Yasin. Bukan hanya lakinu mautakum la ilaha illallah, itu juga ada dua. Ya, agar orang-orang yang hampir meninggal itu dibacakan Yasin agar dipermudah. Nah, kalau kita kan banyak orang lah meninggal baru dibacain gitu ya. Ini mayat, itu apa mayit. Nah, kita baca Yasin. Padahal itu sebelum meninggal itu, tapi tidak apa-apa gitu ya. Nah, jadi itu Pak ya, bahwa kalau ditarik ke ibadah, nah kan ini kan kita bukan tarik ibadah nih, tapi tarik kebiasaan. Kalau dari sunnah tadi memang tidak ada Nabi melaksanakan Yasinan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu tidak ada memang. Nah ini tadi, dia masuknya di mana? Kebiasaan atau tradisi. Ya, tradisi. Nah, maka tadi, jangan kita tarik, tadi jangan seolah-olah kalau kita tidak ada duit misalnya nih, harus kita paksakan tadi. Nah ini yang tidak boleh. Ya kan? Kita tahu kondisi kita itu tidak punya duit nih misalnya ya, tidak punya duit. Nah akhirnya apa? Minjamlah sana sini, berutang. Nah ini yang tidak boleh, berutang ini. Ya, berutang ini tidak boleh Pak. Ya. Nanti bayarnya susah lagi. Nah, ya ini yang tidak boleh. Jadi bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan tanpa contoh dari sebelumnya itu dari Nabi. Ya, jadi bid'ah dalam syariat perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunan Rasulullah dalam hal ibadah, dalam hal syariat, ya tata cara maupun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada memang Pak kelompok lain. Dia tidak Pak, maksudnya itu dia tidak bedakan itu. Wah, itu Yasin itu tidak boleh bid'ah, maka dia tidak pernah datang Yasinan. Nah, itu kelompok sebelah itu ya. Ada yang kayak gitu memang. Ya. Dia menganggap Yasin itu ya tidak ada zaman Nabi. Nah, karena dia hidup zaman Nabi mungkin. Nah, ya, kalau kita hidup zaman sekarang kan, nah, gitu. Jadi membaca Yasin sangat baik, tapi jangan sampai dia menggeser sunnah, menggeser sunnah. Nah, kadang-kadang kan mohon maaf nih, Yasinan juga kadang-kadang orang tuh meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ini kadang-kadang, ya kan? Nah, makanya Yasin itu kadang-kadang perhatikan juga, ya kan? Perhatikan juga, jangan sampai maghrib kan, nah, masjidnya kosong, tidak ada yang azan. Nah, setidaknya ada yang azan, ada yang mewakili. Nah, karena dalam mazhab yang lain itu, kalau sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada orang yang mengerjakan sholat berjamaah, maka yang hukum lain itu lepas dia. Seperti sholat jenazah, Pak. Nah, sholat jenazah itu kan fardu kifayah tuh. Kalau semua tidak ada yang menyolati itu, maka berdosa sekampung gitu. Nah, sama seperti sholat jamaah di masjid itu. Nah, maka sisakan ada yang azan, ada yang sholat. Untuk apa? Untuk jangan sampai terkena hukum ini tadi ya. Semuanya berdosa. Kita bangun masjid tapi tidak ada yang azan, tidak ada yang sholat dalamnya, dosalah semuanya sekampung ya. Nah gitu Pak. Ya. Jadi
Bedakan, dia adalah kebiasaan. Ya, dia adalah tradisi. Jangan ditarik ke ibadah. Nah, kalau tarik ibadah maka tadi raddun, tertolak dia. Nah, jadi kalau kita anggap Yasin itu ibadah, yang ini ya maksudnya yang sehari 3 hari itu. Kalau kita itu anggap ibadah, maka tertolak dia. Karena dia bukan sunnah. Dia tidak ada contoh dari Nabi memang. Nah, maka tarik dia ke kebiasaan atau tradisi. Tapi tradisi itu tradisi yang baik, maka nilainya pahala dia. Nah, gitu. Paham sampai sini? Jelas ya? Nah, wallahu a'lam bishawab.